Pemirsa, inisiatif Telkom Group untuk makin ekspansif ke bisnis dan industri teknologi telah mendapat apresiasi pasar. Rekan saya Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando silakan. Ya baik, Cakri dan pemirsa, saham Telkom telah menjadi pilihan para pelaku pasar sejak perusahaan plat merah ini melantai di bursa saham. Dan kita simak bersama profilnya, pemirsa. Ya, PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode emiten TLKM mencatat atau melantai di Bursa Efek Indonesia waktu itu pada 14 November 1995 di papan utama dengan bidang usaha penyelenggara jaringan dan jasa telekom. Sektor infrastruktur, subsektor telekomunikasi, industri jasa telekomunikasi, subindustri jasa telekomunikasi terintegrasi. Dan berikutnya kita lihat bersama ada siapa saja pemegang saham dari Telkom. 52,09% atau senilai 51,6 miliar dipegang oleh negara dan sisanya masyarakat memegang 47,9% atau 47,46 miliar. Berikutnya kita lihat ini seperti apa pergerakan nilai saham TLKM. Nah, ini pada kuartal 1 pada Januari kita lihat ini berada di level 3.600 namun sempat turun menjadi 3.110, namun kemudian rebound lagi di level tertinggi yaitu di 3.490 per saham dan kemudian kembali turun pada April kita saksikan di 3.140 per lembar saham, namun kembali rebound memasuki kuartal 2 ini hingga pada perdagangan kemarin pada 2 Juni ini berada di level 3.450 per lembar saham. Ya, Cakri dan pemirsa, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ando, dan kita juga kembali lanjutkan perbincangan ini bersama Mas Kis Wayu Adijo. Mas Kis, kalau kita lihat pergerakan saham TLKM, Anda melihatnya ini cukup fluktuatif atau sebenarnya saat sempat ada sedikit sideways begitu ya di pertengahan, mungkin di sekitar di atas bulan Maret begitu sampai bulan Juni ini seperti apa sebenarnya? Apa yang mempengaruhi pergerakan dari TLKM? Pertama yang kita harus ingat, Telkom adalah salah satu blue chip dia penggerak IHSG boomnya sekitar 3-4% ke IHSG, sehingga itu memang ikut mempengaruhi pergerakan IHSG, sehingga ketika tahun kemarin ketika ada krisis corona di mana IHSG turun dalam, Telkom salah satu yang turun dalam sampai turun di bawah 3.000 sampai level 2.500. Itu sebenarnya titik paling aman untuk membeli, karena apa? Kalau ada krisis-krisis besar, membeli blue chip model Telkom yang istilahnya ternyata waktu krisis corona pun pendapatan Telkom nggak turun gitu kan tahun kemarin, laporan tahun kemarin juga masih naik gitu kan. Ya karena itu saya bilang, karena orang tetap butuh, karena baru juga masyarakat modern ini membutuhkan salah satunya tidak hanya listrik adalah telekomunikasi. Bahkan orang sampai bilang mau tidur aja masih harus ngecek handphone, kalau nggak megang handphone 1 jam aja kok rasanya gimana gitu kan. Nah itu kan nanti ujung-ujungnya berkaitan dengan data, dengan telekomunikasi, dan salah satunya Telkom gitu. Dan apalagi zaman sekarang penduduk Indonesia dikatakan bahwa handphone lebih dari 1, minimal 2, dan itu mereka pasti dari 2 operator berbeda, dan salah satunya saya ditambah lagi di kondisi new normal sekarang ini begitu ya. Betul. Jadi memang kondisi saham Telkom kalau boleh saya katakan harga wajar secara fundamental sebetulnya dia sekarang itu sudah murah, karena harusnya dia harga wajar itu di atas 4.000 itu masih mungkin. Bahkan sebetulnya dia bisa tahun depan bisa menyentuh angka level 5.000. Tahun ini mungkin sampai akhir tahun harusnya dia ada angka sekitar level 4.300 lah. 4.000 lah kita diskon dari 4.000 itu harusnya bisa. Masih jadi bisa memang kalau ada koreksi dan merah dalam, jangan takut. Ya, beli aja gitu, buy and hold gitu, nggak usah takut. Apalagi ini tanggal 9 Juni ada cum date-nya bagi dividen kan ya, karena dividen untuk kali ini untuk tahun buku kemarin itu cukup besar, 80% dibagikan. Mas Kis, ditambah aksi korporasi yang nampaknya ini bisa menambah appetite dari para pelaku pasar untuk semakin menyasar atau menarget saham TLKM. Ini adalah momen yang tepat begitu. Dan kira-kira akan mempengaruhi terhadap harga saham tidak? Seperti apa? Sesignifikan apa akan mempengaruhi aksi korporasi itu? Bisa. Salah satunya nanti ini kan yang digadang-gadang adalah selain IPO-nya Gojek, karena Telkom punya saham di Gojek juga, adalah Mitratel sendiri, anak kandungnya Telkom kan Mitratel itu kalau sampai jadi sebelum IPO di tahun ini, itu akan menaikkan harga saham Telkom, orang akan antusias untuk membeli. Mas saya bilang harusnya sebelum akhir tahun adalah angka level 4.000, syukur-syukur bisa 4.300 atau mungkin 5.000-nya tercapai di tahun ini, mungkin bisa saja. Bisa lebih cepat begitu ya? Terlalu berlebihan.
bisa lebih cepat gitu. Jadi memang, tapi memang saya lihat Telkom cukup hati-hati karena dia bilang Mitrata sudah siap untuk IPO, tapi dia ingin melihat kondisi pasar dulu gitu kan. Nah ini sebetulnya langkah dari manajemen yang kita harus apresiasi, itu cukup bagus. Artinya baik. Mitrata sudah siap untuk IPO, tapi kita lihat marketnya gitu kan. Nah, itu bagus sih sebetulnya. Karena memang kalau mau IPO itu harus pada saat kondisi market bullish. Kalau market bearish itu bahaya untuk IPO, ini nggak laku gitu loh. Ini berarti langkah yang tepat dan bijak yang sudah diambil oleh manajemen. Betul. Terkait kita sudah menyinggung soal manajemen, ini Anda melihat ada BOD dan BOC yang baru di Telkom dan sejumlah emiten atau anak usaha lain. Ini seperti apa? Ada pengaruhnya juga tidak? Sebuah angin segar juga yang berpengaruh terhadap pergerakan saham Telkom? Kalau untuk komisaris saya lihat tidak, karena komisaris itu bukan level pengambil keputusan, tapi itu hanya semacam pengarahan saja. Kalau dewan direksi yes, tapi kalau saya lihat memang dewan direksinya harus ingat lagi yang pelaku istilahnya pelaksananya itu bukan direksinya juga, tapi adalah satu level di bawah direksi kan. Nah itu salah, itu kan biasanya mereka tetap nggak diubah kan, tetap dari internal orang dalam kan, hanya direksi dan komisaris yang diambil dari eksternal dari luar kan. Jadi harusnya itu tidak berubah kebijakan secara signifikan dari Telkom, malah direksi dari luar itu kadang-kadang mungkin memberikan view baru untuk level-level di bawahnya. Ini di luar itu sudah seperti ini, kita harus berubah gitu kalau kita belum sesuai gitu kan. Itu sebetulnya bisa menyesuaikan gitu ya untuk membantu perkembangan lebih lanjut untuk dari sebuah bisnis raksasa model Telkom gitu loh. Oke, baik. Terakhir Mas Ki, singkat saja sekaligus kembali lagi menegaskan begitu kepada para pelaku pasar, aksi yang bisa dilakukan terhadap saham TLKM untuk saat ini apa? Di bawah level 3.400 boleh dibeli, itu jadi level aman. Memang sudah terlalu mahal dibilang ya, tapi tidak masalah. Di bawah 3.400, di bawah 3.400 buy and hold, karena itu saya bilang, saya ingat karena itu target akhir tahun harusnya bisa ke arah 4.000. Kalau dibilang 5.000 bisa tahun depan, tapi syukur-syukur kalau bisa dipercepat tahun ini 5.000 ya kita bersyukur banget lah. Oke, tapi bisa disasar untuk saat ini begitu ya, untuk buy and hold. Terima kasih banyak Mas Kiswoyo Aditjo telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.